Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit PPT saya yang berjudul Literasi Keagamaan di Media Sosial. Dengan materi pembahasan yang pertama, pengertian hoaks keagamaan. Yang kedua, dakwah digital. Yang ketiga, etika dalam bermedia. Pengertian hoaks keagamaan. Pengertian hoaks keagamaan. Berita hoaks adalah berita palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya pembaca. Berita ini dapat berbentuk artikel, foto, video, atau konten media lainnya yang disebarkan melalui berbagai platform komunikasi, terutama melalui media sosial. Berita hoaks seringkali memiliki judul yang menarik, kontroversial, atau mengandung pernyataan yang mengejutkan, dengan tujuan menarik perhatian dan memicu reaksi emosional dari pembaca. Penyebaran berita hoaks yang mengandung ketidakpastian dan dibungkus dengan memanipulasi fakta dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu disinformasi dan misinformasi. Yang pertama, disinformasi adalah informasi yang disebarkan secara sengaja dan individu yang menyebarkan menyadari sepenuhnya bahwa informasi tersebut salah. Yang kedua, misinformasi adalah informasi tidak benar yang disampaikan oleh seseorang yang tidak mengetahui berita tersebut benar atau salah. Dalam memerangi hoaks, First Draft mengklasifikasikan misinformasi dan disinformasi ke dalam 7 kategori. Untuk memudahkan kategorisasi penelitian menggunakan kode tipe A, B, C, D, E, F, G sebagaimana berikut. Yang pertama, satir atau parodi. Konten yang sengaja dibuat dengan tujuan merugikan dan mengoceh tetapi tanpa maksud jahat. Yang kedua, false connection atau koneksi yang salah. Konten yang menunjukkan bahwa judul dan isi berita tidak berhubungan. Judul yang provokatif dilengkapi dengan gambar yang mendukung narasi judul sehingga terkesan nyata. Selanjutnya, false context atau konten keliru. Konten asli yang dibungkus dalam konteks yang salah. Selanjutnya, misleading content atau konten menyesatkan. Konten yang sangat menyesatkan dengan membingkai sebuah isu atau menghadirkan pihak tertentu. Selanjutnya, dakwah digital. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu yad'uda, berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Dalam terminologi Islam, dakwah dimaksud sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seiring dengan perkembangan zaman, metode dakwah mengalami perubahan yang signifikan.
Jika pada masa klarifikasi dakwah dilakukan secara lisan dan tatap muka, maka pada era modern, dakwah berkembang melalui media massa dan pada era kontemporer bertransformasi ke ranah digital. Transformasi inilah yang melahirkan konsep dakwah digital. Bentuk dan media dakwah digital sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Pemilihan media yang tepat sangat menentukan efektivitas dakwah, karena setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Yang pertama, media sosial. Media sosial merupakan platform paling populer dalam dakwah digital. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter memungkinkan penyampaian dakwah dalam bentuk video, gambar, teks, teks singkat, dan siaran langsung. Konten dakwah di media sosial harus dikemas secara menarik, ringkas, dan relevan dengan isu-isu kekinian agar mudah diterima oleh audiens, khususnya generasi muda. Yang kedua, website dan blog keislaman. Website dan blog menjadi media Website dan blog menjadi media dakwah yang bersifat lebih mendalam dan ilmiah. Melalui platform ini, dakwah dapat disampaikan dalam bentuk artikel, artikel panjang, kajian tematik, tafsir ayat, pembahasan fikih, dan kajian akhlak. Website juga berfungsi sebagai arsip digital yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Yang ketiga, podcast dan layanan streaming. Podcast dan layanan streaming video merupakan bentuk Podcast dan streaming video merupakan bentuk dakwah digital yang fleksibel dan praktis. Audiens dapat mendengarkan kajian keislaman sambil melakukan aktivitas lain seperti kerja atau berpergian. Format ini sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi. Yang keempat, aplikasi pesan instan. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram digunakan sebagai media dakwah berbasis komunitas melalui grup, kajian, dan kanal dakwah. Materi keislaman dapat dibagikan secara rutin disertai diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, etika dalam bermedia. Di era digital, setiap individu pada dasarnya berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi. Etika bermedia juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial. Setiap informasi yang disebarkan memiliki potensi dampak yang luas, sehingga pengguna media digital harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari setiap konten yang dibagikan. Adapun etika bermedia dalam perspektif Islam. Islam sangat menekankan pentingnya etika dalam komunikasi. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara dan menyampaikan informasi. Yang pertama, sidik atau kejujuran. Kejujuran merupakan landasan utama dalam dakwah. Seorang pendakwah wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, la abayun atau verifikasi informasi. Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang bersumber dari pihak yang tidak jelas kredibilitasnya. Yang ketiga, qaulan layyinan dan qaulan ma'rufan. Islam mengajarkan
penggunaan bahasa yang lembut, santun, dan penuh hikmah. Dakwah yang disampaikan dengan kasar dan provokatif cenderung menimbulkan penolakan. Yang keempat, menjaga ukhuwah dan menghindari fitnah. Media digital tidak boleh digunakan untuk mengadu domba, menyebarkan gibah, atau merusak kehormatan orang lain. Etika bermedia bertujuan menjaga persaudaraan dan persatuan umat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya itu, berita hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya pembaca. Berita ini dapat berbentuk artikel, foto, video, atau konten media lainnya yang disebarkan melalui berbagai platform komunikasi, terutama melalui media sosial. Media digital memberikan peluang besar bagi penyebaran ajaran Islam secara luas dan etnik. Etika bermedia dalam Islam menekankan kejujuran, verifikasi informasi, kesatuan berbahasa, kesantunan berbahasa, serta layanan terhadap ghibah dan fitnah, serta larangan terhadap ghibah dan fitnah. Dengan penerapan etika yang baik, dakwah digital dapat menjadi sarana yang membawa kebaikan, kedamaian, dan persatuan umat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.